Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Ini lihat, manusia dajjal iblis, dukun dajjal dan iblis coba-coba mau memindahkan gaib penghancur alat vital itu di perut Pak Rois. Jadi kalau kita tuh zikir bismillah, jangan tanggung-tanggung ya saudaraku dimanapun berada. Kalau untuk menguji kemaluan istri kita, masalahnya apa? Masalahnya di belakang janda-janda yang nggak mau nikah, di belakang pelacur-pelacur itu ada dalangnya ya, orang-orang yang suka maksiat itu tadi, begitu loh. Jadi kayak orang-orang yang bawa kabur istri Pak Rois, dajjal, iblis, jin kafir itu yang bawa kabur istri Pak Rois itu seperti itu, dimasuki raganya dibawa kabur. Sebenarnya kayak istri Pak Rois yang nomor 7 ini, itu dia itu nggak sadar kalau di orang sokmanya itu laporan sama saya, aku tidur di sini terus dikawini sama orang, aku nggak sadar. Jadi dia nggak sadar dibawa lari sama dajjal atau iblis itu tadi, raganya yang masukkan orang lain, atau dia diajari zikirnya apa, zikir istighfar supaya hidupnya nanti selamanya heran ya. Itu caranya dajjal atau iblis menyesatkan umat manusia. Makanya zaman sekarang ini orang baik dibenci, orang jahat dipuja-puja. Berani nggak kalian sekarang menghancurkan, membinasakan orang-orang? Kalau enggak ya nggak usah mimpi mau mercusuar dunia. Channel IKN itu, channel udah berapa lama itu yang nonton 1000, 100, 200, 10, 20, nggak ada perkembangan sama sekali. Karena apa? Karena dia kalah, nggak berani memerangi orang yang zalimi dia. Karena pertama kali munculkan Pak Rois itu sudah jelas komputer dia dihancurkan. Sekarang berani nggak kalian zikir bismillah minta sama Allah? Sementara yang bertanggung jawab sama Allah itu Pak Rois. Tanggung jawab apa? Kalau kita tirakat, sholat, zikir, sholat, tirakat sambil dizikir itu jadinya kodam atau pusaka alam gaib. Kalau nggak berani ya nggak usah mimpi mau mercusuar dunia, nggak usah mimpi kepingin adem ayam tentu. Karena aku lihat itu Sabang Merauke itu orang-orang itu seperti itu semua, apalagi preman-preman jalanan yang lari-lari ke dukun, ke kiai, nggak ada yang benar semua. Makanya dibalik atau di belakangnya dukun atau kiai atau orang pelacur itu ya ada gembel-gembelnya itu tadi. Masa iya Satria Penyingit mau dijadikan tumbal pesugihan, kan lucu. Udah ngaku Satria Penyingit mau jadikan tumbal pesugihan. Makanya aku suruh masang gaib penghancur alat vital itu biar kalian tuh tahu kalau gurumu selama ini itu manusia dajjal yang menyesatkan, menyelewengkan seluruh agama ini tadi dajjal. Makanya agama Islam itu yang sejati itu paling ditakuti sama dajjal. Dajjal menyesatkan lewat kitab-kitabnya. Jadi kata Al-Quran, kata hadis. Jadi hadis sama Al-Quran nanti yang disalahkan. Kayak gaib penghancur alat vital di kemaluan istri Pak Rois itu kan, itu mau dipindahkan. Makanya kalau kalian yang buat gaib penghancur alat vital, jangan sampai tahu kalau kalian yang buat. Karena dukun atau kiai dajjal ini tadi dia akan membalikkan, harus tahu tidurnya Pak Rois.
tidur Pak Rois baru. Sampai badan Pak Rois kurus kering kan ini. Jarang makan itu memang. Karena Pak Rois menghadap sama Allah itu harus mengosongkan perut, menyucikan raga dan jiwa, mantap. Dia harus zikir. Pertama ada agama Buddha aja zikir. Enak betul kalian nggak mau zikir, mau enaknya aja serah terima. Hanya diislahkan satu malam. Silahkan satu malam tai kucing, memang nggak belajar dulu. Makanya nggak ada, kita lihat aja ada apa enggak santri penyengit selain Muhammad Rois. Kita tunggu sama-sama. Aku yakin nggak ada. Kalau Pak Rois tak persilahkan mau nyerang kayak model apa kalian. Nanti kalau ada santri penyengit muncul seperti Pak Rois, zikir bismillah. Ya Allah, hancurkanlah apa yang mau kita hancurkan, hadapkan sama Allah. Biar kalian tahu, kalau hancur kita hadapkan sama Allah, berarti dia bukan santri penyengit. Karena santri penyengit itu anak Allah. Makanya santri penyengit rajanya gaib, di bawahnya Allah, di bawahnya angin dan bumi. Angin selalu memayungi kita, bumi selalu memangku kita. Makanya disebut yang di bawah kita ibu bumi, yang di atas itu bapak Allah. Leluhur itu menuntun kita, malaikat pendamping kita. Malaikat ya hanya 4, malaikat kok ribuan. Malaikat apaan? Dari mana asalnya malaikat ribuan kalau nggak guru Dajjal? Dajjal yang kepala manusia. Makanya Pak Rois berani ngomong kayak gitu karena apa? Benar. Kalau agama, segala agama gagal jadi panutan umatnya. Negara gagal jadi pelindung masyarakat. Sedikit denda kayak narkoba di sini. Peliharaan orang itu narkoba ini. Nanti ada saudara kita yang udah kecanduan berat gitu, tangkap langsung penjarakan. Kalau yang enggak dipelihara dulu. Nanti bandar-bandar yang kecil-kecil itu tangkap, denda, habis uangnya lepaskan lagi. Karena semua ini tadi dalangnya ya manusia Dajjal ini tadi, yang pura-pura jadi dukun, pura-pura jadi kiai, pura-pura jadi polisi, pura-pura jadi preman, pura-pura jadi perangkat. Nah itu yang akan menghancurkan umat manusia ini. Kalau nggak mau nyimpang, kalau nggak mau menyisih, seperti ramalan, seperti kitab Jayabaya, kalau nggak mau nggak usah selamanya ya kayak gitu, muter-muter. Padahal sholat itu tadi kalau yang seperti diajarkan santri penyengit Muhammad Rois, tapi harus mandi tobat dulu. Nggak mandi tobat ya nggak bisa. Yang dimaksud dosa sama Allah itu, Bapak Allah itu satu. Yang dimaksud dosa sama agama Islam itu celaka. Dosa dihukum di neraka jahanamnya. Neraka jahanamnya siapa? Kiai yang ngomong aja disuruh bertanggung jawab juga nggak berani. Kaum laki-laki berbuat maksiat dosa. Dosanya yang bunuh anak kandung sendiri, yang jadi anak itu air mati. Bukan neraka jahanamnya di mana? Kenapa di negara Indonesia tidak bisa maksiat? Negara macam apa? Agama macam apa? Kiai macam apa? Bini sepo macam apa? Dukun macam apa? Enggak bunuh anak itu? Bukankah yang jadi anak itu air mani? Dukun sadet mau ditangkap. Orang yang buat virus, orang yang buat stroke ditangkap enggak? Makanya Dajjal dibuang ke Palestina.
semudah membalikkan telapak tangan mau menyelewengkan, mau melindungi dajjal yang di Indonesia. Yang namanya dajjal itu masuk ke dalam tubuh manusia, manusia yang merasa dirinya kebal, yang atraksi pedang. Itulah yang buat stroke dan virus ini. Makanya disuruh buat bakar diri, pelindung diri, caranya kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah, jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu dari bentuk apapun itu. Tapi jangan menjauh dari satra penyakit Muhammad Rohis. Kalau enggak, resikomu yang akan kau sendiri yang akan menanggung resikonya. Itu pun harus dibawa sholat. Jangan sampai enggak sholat kalian jadi anak durhaka sama ibu bapakmu. Ibu bapak mana? Ibu bumi bapak kuasa yang menguasai raga dan jiwa kita. Makanya dari guru enggak semudah membalikkan telapak tangan. Makanya aku mau ngajar ini harus dari Bunda Maya kalian dulu, baru dari ratunya dulu. Karena awalnya dari manusia ini karena Siti Hawa makan buah kol di jalur bumi jadilah raga. Maka itu nerakanya ya di alam nyata ini, di bumi ini. Bukan Jatra Peningin untuk Nusantara, untuk dunia, untuk dunia 3 alam, namanya merpati susun 3.